So Angel, kalau misalnya Genflix Aerawolf. Nah dia dadanya ke... Najal lah situ, halo Jal. Halo Jal. Iya gitu. Iya Angel kan tuh. So malu-malu. Dia denger kita beda gak sih? ya? Jal denger, kalau denger angkutkan pala dan kasih jempol. Oh Dengar. Denger. Oh iya. Coba. Padahal jedanya kita 3 jam 25 menit ya. Coba sekali lagi ya. Angel, kalau kamu mendengar kami, angkat jempol kamu satu ke atas. Dan kalau kamu mendengar kornet, angkat kaki kamu ke atas. Bukan, Oh, bukan. jempol aja. Jangan ya, oke. Jempol Angel. aja. 3 menit delay yang kalau salah ya. Kita nggak mungkin sama dia delay. Delay cuy. Enggak. Iya maksudnya kitanya delay ke mereka. Enggak. Udah Kalau lo dia nonton diamanin. live-nya. Enggak, udah. Kalau nggak delay berarti mereka bisa nyontek dong pertandingannya Ranger Mas. Aduh. Ini kan Untung nih orang dari pinter banget. webcam suaranya. Emang keluarnya? Iyalah, webcam ada- zaman sekarang itu bisa keluar suara kali. Hello. Tapi kan suaranya bukan suara caster yang keluar. Iya bener juga ya. Iya makanya. Oh iya. Oke kita back to the draft lagi ya. Kita lihat dari tim Genflix sudah mengamankan Luigi. Dan ada 2 hero yang overpower atau bisa dibilang ini top pilihan untuk dipick juga. Ada Luigi dan juga ada seorang Yusun Shin. Plus sideline yang kuat juga ada Tamus di sana. Sedangkan dari Bigetron mereka juga mengamankan Sang Naga yang dibilang sama Ranger Mas cicak. Padahal itu jelas-jelas naga bukan cicak. Dan ada Rainbow yang sudah mengamankan Esmeralda tapi kayaknya yang dipakai sama Taka lagi harusnya. Dan juga ada Akai ya untuk hero tanknya. Hero tank initiate-nya ke arah Akai ketika Kufra dan juga Tasya itu di ban. Kalau misalnya dia bukan cicak, kenapa dia bisa nempel di dinding? Mana ada, lo lihat kalau misalkan Yuzong jadi naga, kapan dia nempel di dinding? Kalau misalnya dia dikejar-kejar dia kabur ke dinding tuh ke atas. Itu nggak nempel di dinding bro, itu ngelewatin dinding dong. Tapi nempel dulu di Kalau dinding. kalau nempel tuh contohnya, itu Vince Poise-nya si Link. Nempel dong kan Oh bersentuhan. itu naik di atas dinding. Naik ke dinding. Beda, nggak nempel. Coba bisa nggak tuh ke atas Coba atas itu? kalau nempel tuh diem di dinding. Ya nggak harus diem, orang cicaknya bisa lewat jalan gimana sih? Ya masa cicak bisa terbang lewatin turtle sama Lord? Ayo. Lah, Ayo, apa? ya bener juga kalau itu ya. Perdebatan cicaknya tidak ada habisnya. Oke, buat semua sahabat Mobile Legends, coba tag kita itu cicak apa naga? Tunjukkan Naga kalau lah. kalian sahabat Mobile Legends terkece tersolid para jomblo, itu adalah cicak. Itu adalah naga. Cicak. Naga. Oke, kita back to the draft, Oke. di mana Populin Koba diamankan dan juga Link. Oh, tandanya Bigetron Alpha, Brans nggak boleh pakai Link. Brans dikasih 1 bualan slot, tapi kayaknya ini nggak bakal dipakai. Dia lebih memilih ke arah Marksman Viper. Apa? Marksman Fighter, Roger. Bisa jadi. Untuk melawan Yusun Yusun Shin. Kalau Marksman doang, ini ngerinya tuh pas lagi dari close combat sakit banget. Jujur gue pengen sebenarnya dari Bigetron pakai Hayabusa sebenarnya. Oke, Pengen. bisa itu possible banget. Walaupun sebenarnya yang kita tahu kalau Brands itu lebih gesit gak sih kalau pakai lens slotnya? Yes, tapi no. Mungkin ini kemungkinan besar pakai Hayabusa. One by one Oke. situationnya kuat, ketika bisa- shadow kill nggak bisa disabet Yes, pakai dan juga bisa pedangnya. masuk buat Shadow ke arah belakang. Bener banget. Ke Bisa kayak arah seret, Yusun Shin nih. seret gitu loh. Kita lihat. Kita lihat apakah Hayabusa atau mungkin hero lain Ranger Mas langsung tebak. Oke. Hayabusa aku setuju sama kamu atau enggak Roger. Kalau Roger enggak ya? Roger, Oke. Hayabusa. Kita bakal lihat semua sahabat Mobile Legends. Hayabusa, Roger, lens slot berarti. Survei akan membuktikan dalam 25 detik dari sekarang. Panjang ya. Karena ngerinya tuh mereka tuh nge-pick di tuh. Oh kan Harit. Enggak. Kali ini ya, Kenapa biar- lu bilang tuh kan Harit? Kan lu gak ada pilih Harit. Nggak maksud gua. Tuh kan kita salah gitu loh. Oh, tandanya apakah luntur? Apakah kekuatan kita sudah menghilang? Apakah kekuatan kita cuma dipakai di game 1 dan 2? Iya. Apakah kekuatan kita sudah hilang untuk menebak-nebak hero? Oke. Tapi buat kali ini Hyper Carry Harit. Dulu pernah dipopulerkan oleh seorang Wan yang cukup mendominasi sampai di M1. Wih, One Di M1. yang cukup mendominasi di M1 Bener kan? Bener. Nah, dan sekarang dipakai dipakai sama oleh One. Brans Oh, Brans. Jauh. dari Bigetrons. Iya, ada SZ-nya niatnya, tapi nggak bisa maksa. Dasar OG bukan rapper. Loh, kok nggak ada Angel lagi? Udah cabut, Bro. Oh, iya. Dan dia ngangkat jempol. Enggak, dia nggak denger kita ya? Enggak. Oke, cukup menjadikan. Nggak ada cewek lagi kali ini, nggak terlihat yang cantik-cantik. But it's okay, no problem. Kan kita mau lihat match-nya, makanya kita langsung masuk ke lane knockdown. Dan sudah mulai bersiap dari kedua tim antara Bigetron Alpha melawan Genflix Aerawolf. Oke, dan langsung aja buat kalian kolom komentarnya. Langsung banjiri dengan BTR Win atau hashtag Rising Rising Wolf. Wolf.
Dan alright kali ini, Watt berhasil mendapatkan Yusin-nya dan Fredo menggunakan signature hero-nya. Groot menggunakan satu lagi. Di sini ada Low Yi. Blue Yi, yes. Dan mencoba untuk dapetin blue buff-nya dari Genflix, Arrowwolf. Langsung didapatkan begitu saja, bukan red buff-nya dulu ya, ternyata lebih ke arah blue buff ya. Sedangkan Chow, first blood ya, diamankan oleh seorang Luyi. Dan bahkan berhasil sekarang di flicker dan maju lagi dari seorang Fredo-nya, one more hit. Masih ada Chrono Dash, mau flicker kah? Tidak ada flicker lagi tampaknya dan langsung dilepas begitu saja. Haritnya masih bisa survive, Jet Kundo masih bisa Shunpo, tidak ada flicker sekarang dan langsung ditumbangkan begitu saja. Bravo-nya mendapatkan point kill di arah bottom lane. Wow, terlambat sekali pergerakan dari seorang Lunox dari Clay ya. Jujur ya, kalau misalnya Lunox saya tadi ngebantu, ini mungkin bisa menjadi point kill untuk seorang Brans. Baris oke, satu untuk satu pertukaran. Di arah top lane mid game bakal mencoba untuk mengganggu seorang Taka, sama-sama level 2. Ini mereka punya Lunox untuk mengcounter seorang Yunjong. Tapi kalau misalnya Yuzongnya terlalu lama dikasih space, Lunoxnya nggak bakal bisa gerak. Lunoxnya cuma bisa di bawah doang. Benar. Dan seperti yang kita lihat juga, Fredo-nya memakai Chow Tank ya, makanya damage-nya juga kecil. Dia terbesar. Oh, baiting-nya cukup baik dari Fredo, gerakan patah-patahnya. Dan good dengan menggunakan Luyi-nya benar-benar no mana. Sudah ada stiker Udil skrit-skrit. Dan ada stiker M1. Yes, bukan hanya itu aja. Tapi kali ini langsung ada satu buah, dispersionnya nggak berhasil mengenai siapapun. Sedangkan Fredo dengan Chow, hero signature-nya mengganggu banget pergerakan. Hero late game dari Bigetron Alpha nih lumayan kuat loh. Ada ini loh, ada Rainbow dan Taka, Esmeralda, Clay bakal coba untuk ganggu Dreams di arah bottom lane. Dan Dreams salah satu player yang sangat-sangat berbakat menggunakan seorang Akai. Yes, ada Jet Kundo. Pura-pura patah-patah lagi. Coba untuk dapetin kelomangnya ya. Ada retribution sih dari seorang Brans. Bisa Chrono Dash dan langsung retri sebenarnya. Dia reset kembali. Ada Rainbow juga. Langsung dicicil pelan-pelan. Ada 1, 2, 3 dan Akai-nya sudah mulai masuk juga di arah bottom lane-nya. Ada Thousand Pounder sekarat dia. Bransnya sudah mendapatkan kelomangnya dengan menggunakan retribution. Udah banget di arah bottom lane, ternyata keuntungan dari seorang retribution ya. Berhasil mendapatkan satu buah gold buff, tapi Fredo masih level 3 belum level 4. Groot juga masih level 3. Sedangkan para pemain dari tim Bigetron apa bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah sana. Montek Joker mengusir Rainbow, memukul mundur Rainbow dan ada Fredo yang bakal coba ditumpangi di jepit sana. Cica di diam-diam beraya bersama untuk mendapatkan poin tambah, tapi lihat hanya mundur kembali. Terlalu sakit damage dari seorang Midgard dan membuat Bigetron malah mendapatkan 2 poin. Entah apa yang dilakukan oleh seorang Fredo. Dia recall di depan 4 orang Bigetron Alpha. Dan malah dia mati sia-sia. Dia tidak mengeluarkan flickernya dan terkena stun. Dan kayaknya damage-nya juga terlalu besar dari tim Bigetron Alpha. Sehingga langsung ditumbangkan dengan sangat cepat. Ini berbahaya kalau misalkan dari Fredo terlalu entah ngebaiting. Entah mungkin taunting yang dilakukan. Cuma kalau diulangi berkali-kali akan sangat berbahaya. Dan lagi-lagi, Fredo, apa yang dia lakukan? Aku tidak mengerti. Dia sebenarnya bagus banget Jet Gundonya, Dwarf Dragon-nya, tapi nggak ada fall damage. Dan dia benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Haritnya. Atau mungkin ini salah satu strategi juga dilakukan oleh Genflix. Sengaja membiarkan Fredo-nya untuk mengganggu di lini paling belakang Bigetron Alpha. Tapi kalau misalnya aku lihat dari gameplay dia di season kemarin sampai season sekarang, oh my god, lihat di sini Fredo, dia dapetin di mana tuh? Di atas. Di atas ya? Oh my god, permainan luar biasa. Rainbow juga udah mulai sekerat. Oh lagi-lagi Rico. Tapi Bung Kornet, Fredo ini adalah pemain muda yang bisa dibilang cukup mentalnya benar-benar menggebu-gebu. Jadi permainannya nggak terlalu konstan. Kadang bagus banget, kadang sabun banget. Gitu loh. Jadi harus benar-benar dijaga konsistensinya. Sabun banget. Iya benar banget. Ternyata kenapa? Enteng banget muntung berikat ikam. Nah, wow. Masalahnya apa? Kalau dia terlalu offset seperti ini, walaupun dia lagi owning, ini bakal bisa dibalikin sama Bigetron Alpha. Dan itu menjadi kerugian untuk Genflix Aerowolf. Itu harus benar-benar ditekankan. Dia udah memasuki professional scene dan benar-benar harus dibalikan mentalnya benar-benar stabil. Sumpah aku tuh seneng banget loh liat recall yang keren itu. Susut gitu ya. Semuanya recall begitu. Pengen ngasih yang api gitu loh. Tuh lihat tuh, Shunpo ya kan tuh. Diam lagi, maju pelan-pelan. Stiker lagi. Tapi ini juga harus dikasih tahu ke para sobat Mobile Legends di rumah. Mungkin banyak yang bilang, ini penghinaan atau segala macam. Ini adalah untuk apa Bung Kornet? Cywar. Cywar. Dan juga mengganggu mental dari musuh ya. Ngebait-baiting ya kan tuh. Bikin musuhnya tuh ke-trigger untuk mengeluarkan source ultimate mereka.
Yes. Nih, Dwarf Dragon kah? Belum ternyata dijepit. Dipancing kali ini langsung ada Hurricane Dance yang bakal coba di follow up. Sedangkan itu ditukar oleh atas. 1 untuk 1. Fredo ditukar oleh seorang Taka. Adil kalau menurut aku. Adil. Adil banget. Oke. Masalahnya bukan masalah dari hero role-nya doang, tapi ini ngebuat Brans, lihat Brans gak bisa farming. Brans masih level 7 sedangkan Watt level 9. Benar, ini udah menuju 3 level di atas, bahkan sudah level 10. Menuju ke arah mid lane juga stiker sudah mulai dikeluarkan. Apakah ini stiker menambah damage dari teman-teman Genflix Arrowwolf? Recall lagi dari seorang Groot. Groot dan juga Fredo. Ini dua bocah tengik dari tim Genflix Arrowwolf yang benar-benar bisa melakukan cywar ya kepada tim Bigotan Alpha. Bahkan tadi untungnya saja ya Dreams ketika ke-trigger dia berhasil ngejepit si cownya. Kalau nggak berhasil tuh Kalau nggak pasti berhasil dia itu udah makin menjadi. langsung gitu, pasti yakin. Lihat tuh Fredonya ganggu banget. Kalau ngelihat Fredo kayak gini main, saya ingat satu orang. Yaitu Flicker. Darky, bakal coba dipasang. Tapi lihat langsung ada cita-cita di dinding Lunox yang bakal coba dihajar. Groot langsung mencoba flicker ke arah belakang dan ternyata Fredo masih survive. Mereka harus kehilangan satu orang play. Grootnya juga masih bertahan di sana melawan cita-cita di dinding. Sedangkan seorang Watt dan juga Midgard fokus ke arah objektif Bung Cornet. Lihat buying time yang dibuat sama Fredo, bahkan dia nggak tumbang dikejar sama Taka. Dan space created digunakan atau dilakukan oleh Genflix Arrowwolf untuk mendapatkan mid lane turretnya. Alright. Sedangkan itu bakal coba dipaksa. Ternyata Midgard mengeluarkan Inferno untuk mengusir mundur dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Benar sekali. Dan juga kita mengingatkan untuk Sobat MLers dimanapun kalian berada, seperti analisa yang dilakukan oleh Profesor KB, selalu ada pantun yang menarik. Kita juga mengajak kalian untuk membuat pantun yang lucu, menarik, kocak. Karena kalau misalkan pantun kalian menarik dan kocak, kita akan langsung bacakan di Nimo TV segmen. Dan pastinya akan mendapatkan hadiah ya. Seorang Esmeralda kali ini hanya untuk mengusir mundur dari seorang Taka. Dan ingat, bayangkan pantun kalian dibacakan oleh seorang Fahmoy Cornet. Kapan lagi? Seumur hidup? Jarang kan? Langsung komen sekarang ya. Saya kasih waktunya. Dan bakal dipilih oleh para produser kita. Let's go! Oke, replay by Axe ya. Ini kayaknya di menit-menit awal, di menit 3. Dan ketika pengen dapetin blue buff-nya agak sedikit gagal. Tapi ada teamfight di live kita di arah bawah. Coba untuk dapetin Dreams-nya, tapi ternyata Dreams-nya masih hidup. Dan yang tumbang siapa? Nggak ada. Masih bisa untuk cabut dari seorang Dreams. Nah, kalau posisinya begini nih, kalau di mana posisinya dimenangkan oleh seorang Lunox dibandingkan Yuzong, ini mungkin bisa berotasi dari Lunox-nya. Tapi kalau tadi terlalu lama di menit ke-7 dimenangkan Yuzong, ini Lunox-nya bakal mati gaya. Biar nggak mati gaya, mending semprot Axe dulu. Biar stay cool di rumah. Siap. Mantep Kak. Siap. Dibayar lebih nih kayaknya Ranger sama Axe. Wah, saya disemprot tiap hari juga makin ganteng bosku. Oke. Kita bakal lihat juga Dreams bakal coba maksa seorang Fredo kali ini. Gak bakal coba untuk dikasih Hurricane Dance, sedangkan dari Fredo recall beneran. Recall beneran kali ini ya. Bukan untuk taunting atau mengajak teman-teman dari Bigetron Alpha untuk mengeluarkan ultimate-nya. Dia sekarat dan dia juga tahu diri untuk sekarang ya. Tidak boleh terlalu memaksakan dengan low HP, kemudian ketika team fight malah jadi mati sia-sia. Aku cuma hati-hati aja untuk seorang Fredo. Tunggu KYY main. Itu KYY juga salah satu bocah tengik juga tuh. Iya, bocah tengik dari Bigetron ya. Iya, recall juga tuh. Nggak mau kalah tuh pasti nih. Ini Rainbow masih malu-malu kucing aja nih. Pusi-pusi cat aja nih dia kalau nggak malu-malu. Oh, ternyata terjepit Fredo. Bakal coba dipantas sama Force. Semua aja. Fredo kegeser. Apa ini yang terjadi? Dua mereka sekarang Bravo tapi ternyata sedikit kesalahan yang luar biasa dia ambil. Satu buah duel Dragon padahal dia bisa cabut di situ. Bener banget, semua shot ultimate-nya langsung dikeluarkan. Di commit. Itu gemes banget sih emang. Gila loh. Kayaknya tombol skill dari Fredo tuh isinya recall sama stiker semua deh. Yes, bener banget. Recall, stiker, sama Senpu, Jet Kundo, semuanya dimasukin. Dan kali ini kita lihat, untuk Ko Julio, tunjukkan itemnya. Sedikit saja, let's go. Tapi blue buff dan juga ada Dreams langsung mengeluarkan Hurricane Dance, tapi damage terbesar. Langsung diaman begitu saja blue buff-nya sekarang. Langsung ada retribution dari seorang Brans ya. Bravo-nya juga one more hit masih bisa untuk menjadi naga dan balik ke arah belakang. Mencoba untuk mengejar, enggak, ternyata masih terlalu jauh. Dan tidak ada Mountain Shock yang dikeluarkan oleh seorang Watt karena masih cooldown. No. Kali ini 80 detik menuju ke Bapak Lord yang terhormat untuk pertama kali di game ketiga. Lihat pada lagi. Tas. Iya, Groot yang mati kali ini dah lihat. Satu kali jepitan Sanguine Claw membuat Groot tersetuk, terkejut dan terheran-heran kali ini. Groot ikut-ikutan. Iya, malah Bigetron yang balikin keadaan. Jadi hati-hati untuk Fredo dan kawan-kawan.
Kita lihat di sini lagi dan lagi. Bocah tengik Fredo, aing kalau di depan sia ya. Aing banting HP mana ya. Kesel pisan aing teh lieur. Ini lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha. Gemes. Dia bakal udah standby kali ini Bung Kornet. Oh my god lagi. Dang. Ih, Coba Fredo. mau bandar walai. Pakai nada dong. Hai, Dang. Dung tak des awas jatuh HP Samsungnya. Enggak dong, gak bakal jatuh lagi. Lihat, Dream. Mau coba untuk mengganggu. Fredo masih cari Nyebelin banget. Sumpah nyebelin banget loh. Gila tuh. Dia coba jet kundo. Terus stiker. Hit lagi. Draft Dragon ternyata kali ini tidak ada flop damage. Masih mencoba untuk terkena stun lagi. Sangun claw-nya. Dan seorang Fredo masih cukup tebal. Ada seorang Watt juga. Mau maju kah? Masih ada flicker ke belakang. Takanya yang sekarang terpancing. Clay-nya mencoba untuk mengincar seorang Rainbow. Tapi ada zaman Ford. Ada naga juga. Dream sekarang tidak bisa membuka damage. Watt yang terlalu damage terbesar. Dan bakal langsung double kill dari seorang Tabusnya. Midgard di arah belakang. Mencoba untuk mendapatkan point kill tambahan juga. 2 orang sekarang dari Big Alpha yang harus tumbang. Fredo ditumbangkan oleh seorang Brans dan Bapak Alert sudah muncul. 2 untuk 1 kali ini. Para pemain dari tim Bigetron Alpha harusnya udah tahu para pemain dari tim Genflix udah fokus ke arah Bapak Alert terhormat. Dan lihat ternyata di betting Clay langsung fokus dari arah Sanguine Cloud dan juga betting Pack yang membuat para pemain dari tim Genflix harus kehilangan seorang Clay dan diukur oleh seorang Bapak Lord terhormat. Yes, dan Genflix Arrowwalk tidak mau di-enhance terlebih dahulu ya. Walaupun hanya 12 detik lagi untuk Lord diperkuat dan mereka lebih milih untuk dapetin Lordnya berwarna ungu aja, warna janda ya. Warna ungu aja udah cukup. Mereka dapetin tidak mau sampai terebut karena tidak ada retribution ya. Yang pakai retributionnya lebih ke arah Harith. Iya, warna apa Bung Kornet? Warna ungu janda. Oh iya. Kenapa warna ungu janda sih? Itu ungu lihat di bawah telurnya. Masih di bawah menit 12 loh. Oke, lihat di Bapak Lord yang terhormat. Nah, itu kapaknya itu ada kameranya kalau bisa kita video call Bisa atau. selfie ya? Iya. Coba Pak Produser siapa tahu mau video call kapan sekali-sekali gitu ya. Tuh. Dar. Dia jalan-jalan Winter Tranchan udah diamankan oleh seorang Rainbow. Dari posisi seperti ini, mau nggak mau dari tim Bigetron Alpha mereka harus ngelepasin tier kedua. Sumpah sih Fredo. Yes, mereka harus lepasin tier kedua, mereka harus fokus karena inhibitor, sedangkan lihat inhibitor di arah top bakal difokus sama Midgard dan di arah bottom lane. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka harus menahan Lordnya bukan? Yes, benar banget. Iya, di arah bawahnya Fredo si bocah tengik masih mengeluarkan recall yang ada di version yang dilakukan oleh seorang Lui, tapi hanya untuk mendistract saja. Tidak ada yang teleportasi ke arah bawah. Fredo-nya di arah depan masih mencuci Kundo. Dwarf Dragon belum dikeluarkan, mencoba untuk Dwarf Dragon tapi ke arah Akai kali ini belum ada. Hurricane Dash sekarang dia di arah belakang mencoba untuk diajar lagi. Masih ada Tosumado karena bakal bisa hidup. Midgard Dash sekarang maju dan bakal langsung didapatkan oleh Sicilian-nya. Oh my god, dan lihat di arah bottom lane. Gak ada yang pecah sama sekali. Wah. Defensif dari Megazord, seorang Bigetron Alpha cukup kuat. Rainbow, dia dapetin blue Dua buff. buff. Yes, 2 buff hyper carry. Hyper support. carry support dari Rainbow-nya yang sudah semakin sakit, damage-nya malah lebih besar Rainbow kayaknya. Apalagi ke arah support super late game harusnya ketika maksimum mananya semakin besar juga damage-nya akan lebih berasa. Dan buff birunya plus merahnya juga dikasih ke Rainbow-nya biar mananya nggak boros. Wow. Pak, itu sekali gampar sama Bad Impact di Parah late game. sih. Itu kayak digampar mantan Pak rasanya Pak. Waduh, mantan yang mana? Perih sama pengen balikan. Waduh. Ada 2 rasanya tuh, ya kan? Jebret! Jebret, aduh. Waduh, pengen balikan tapi sakit. Kayak gitu. Jebret, aduh masih sayang. Iya, ditampar memarah tapi masih sayang gitu Aduh loh. ya Allah. Ini itu pokoknya opsinya 2 lah kayak gitu. Karena kalau misalnya di mid game sama di early game itu kayak ditampar gebetan. Ah ya udah deh, sakit, the break. Ya udah paling gak jadian. Tapi kalau di late game tuh. Baru ada nama kita di situ tuh. Yes. Ranger Mas sama Cornet. Ih, keren, tapi lihat ternyata ada satu buah botol di botol di Fredo langsung ke arah belakang dan lihat Wendra dapat di Taka. Taka harus dan oh my god, ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. 2 orang tersisa dan masih spam recall dari 2 bocah tengik dari tim Genflix Arrowwalk. Groot dan juga Fredo sudah mulai masuk minionnya di arah tengah. Mencoba untuk lompat lagi Midgard ya karena serang Rainbow-nya benar-benar dijagain banget. Ini bertahan sudah mulai hilang di arah tengahnya. Tapi bad impact-nya sakit banget dan masih di spam recall oleh serang Fredo-nya. Udah mulai masuk tapi tampaknya masih bisa dibersihin. Dream Set sekarang tumbang begitu saja, damage-nya terlalu besar dan tampaknya dipukul mundur ini harusnya. Bad impact-nya sakit banget, wow. Iya, Bad Impact-nya udah dibilang 1 kali gampar, rasanya langsung sayang-sayang kangen
gitu loh rasanya ya. Sedangkan Watt bakal mundur lagi. Ini kalau misalnya Fredo nggak mundur, Fredo bakal dimakan karena Bravo udah langsung balik lagi ke lane of down. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka harus fokus. Ini kok bisa aku bilang kok para pemain tim Bigetron Alpha, mereka agak kesulitan. Kenapa? Mereka nggak punya marksman untuk asuransi late game. Mereka punya Harit, tapi Harit butuh blue buff. Walaupun Harit nggak butuh blue buff, dia butuh momentum. Momentum yang bisa menciptakan adalah Bravo dan Dream. Yes. Dan Fredo kayaknya dia punya job desk deh. Kayaknya dia disuruh sama coachnya untuk nge-spam recall sampai 2556 kali. Itu 256 kali adalah satu game. Satu game. Ketika nanti game lain nambah. Nah tuh dia recall lagi tuh. Ini dihitung sama coachnya. Iya. Oke ayo Fredo, 1500 lagi, let's go. Tau gak yang orang masuk Iya, cekrek. nah itu dihitungin tuh sama coachnya tuh. Ayo Fredo kau masih bisa. Harus 2556 ya. Kayak gitu. orang push up ya bang ya. Itu ternyata conteng masih berlaku, jadi aku boleh dong pakai conteng ya. Boleh banget dong. Tapi ternyata lo berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Galactic Saro. Dragon. Coba dipasang. Dream udah gak punya apa. Oh lihat, Sanguine Claw. satu kali Sanguine Claw belum ada BTP Jet tapi Kundo, bad piece kali ini. diversion ke arah belakang tampaknya. Tapi tidak mau untuk pindah tempat dan Fredonya kali ini tidak mau pulang. Dan bentar lagi bakal recall lagi. Ini Growth harus belajar dari aku Bung Red. Kenapa? Kalau mau teleport, Tuh recall lagi. kalau teleport tuh di tempat kali gitu. Dan lihat satu kali damage dari seorang Watt terlalu besar damage-nya. Bapalor yang terhormat udah mulai masuk. Udah langsung ada Bravo dengan cica-cica di sini. Langsung ada Jet Kundo langsung ke arah seorang Taka. Kali ini gak ada follow up damage. Watt lebih fokus ke arah top lane. Immortality-nya udah pecah. Fredo udah tumbang. Ini gak boleh dipaksa dan momentum bisa didapatkan oleh tim Bigetron Alpha kalau seperti ini Bung Kornet. Yes. Tidak ada Fredo, tidak ada recall yang menambah damage-nya dan lebih milih untuk balik lagi ke arah belakang. 12-12 skornya, 17 menit pertandingan dan masih mencoba untuk farming juga, dapetin beberapa buff dari seorang Super Awa. Super Awat, tapi lihat item yang dimiliki. Harit udah punya Holy Crystal dan harusnya sebentar lagi Harit bakal dapetin buffnya. Dan item terakhir apakah Winter Trancan aku belum tahu. Sedangkan dari Watt, dia udah fat banget walaupun cuma dapetin 1 poin kill doang. But it's okay, Watt well from para pemain dari tim Bigetron udah mulai menginvasi sedikit demi sedikit. Clay bakal coba untuk bantuin seorang Watt untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu. Tapi di sana udah ada satu buah jepitan terhadap seorang Growth dan ternyata satu kali BTP. Seperti yang sudah aku bilang kali ini, apapun bisa terjadi. Semua momentum bisa didapatkan dan ternyata Rainbow Sanguine Claw-nya terhadap seorang Fredo lumayan sakit Bung Kornet. Lumayan sakit. Magic resistnya harusnya lebih besar ya dari seorang cowoknya. Karena damage Ada dari Magical-nya. Yes, bener banget. Dan juga pakai tenacity. Yes, betul banget. Dan lihat ini bakal menjadi vision yang terbuka untuk para pemain tim Genflix. Watt-nya seorang diri, ini Watt kalau dipaksa sama Harit bisa jebol nih. Ini hati-hati. Watt kalau dipaksa sama Harit bisa jebol, dia harus butuh cover. Nah Fredo bakal coba untuk nge-zoning lagi untuk dapetin blue buff yang dimiliki oleh seorang Harit. Dan Harit kalau dapetin blue buff, ini bahaya banget untuk Dikasih sama Brans lagi ya untuk blue buff-nya ya. Hah? Bukan, pakai? Iya, bukan Rainbow lagi. Rainbow lebih karena mengamankan aja tadi. Dan itu impact banget. Benar. Impact banget yang bisa ngebuat para pemain tim Bigetron Alpha bertahan dari Lord, 2 kali Lord. Itu karena bad impact. Yes. Bad impact, Sanguine Claw. Dan itu yang bisa kita bilang. Hero-hero mage seperti Cecilion, Parsa yang bisa menahan defense base ketika di saat posisi kalah. Oke, masih dapetin buff-nya juga yang semakin tebal seperti darah Lord ya. Semakin lama juga pertandingan menuju di menit ke-19 dari kedua tim. Sama-sama sabar menunggu Dwarf Dragon mengarah seorang Akainya lagi dan lagi. Masih cukup tebal, Sanguine Claw-nya miss. Masih ada flicker ke arah belakang dan langsung cepat begitu saja ke arah Grunty. Dan bakal langsung tumbang begitu saja Luyi-nya. Dan dari Fredo-nya masih mencoba untuk kabur dengan Shunpo-nya tapi tidak ada Immortality dan dia juga harus tumbang. Monster kill didapatkan oleh Rainbow. Oh my god, ini bakal menjadi berbahaya. Ini bencana untuk tim Genflix Saro Wolf. Bisa dibalikan seperti telapak tangan semudah itu di arah late game. Damage dari seorang Harit sudah besar. Rainbow dengan bad impact-nya satu kali gampar dan melehoy. Dan para pemain dari tim Bigetron mereka disiplin sekali. Lihat Taka langsung ke arah bottom. Benar-benar ngedorong push di arah bottom lane. Sedangkan di arah top lane belum ada yang bisa menuju ke arah top lane. Dan buff-nya berhasil diamankan oleh seorang Rainbow. Rainbow, Cecilion dapat blue buff. Ini bagaikan atlet lari dikasih minum. Larinya makin kenceng banget. Atlet lari dikasih minum? Iya. Emang ada atlet lari yang nggak dikasih minum? Kalau makin dikasih minum, kalau atlet lari, perutnya sakit. Oh gitu, Nggak boleh jadi banyak nggak boleh minum? Nggak Oh boleh gitu. banyak minum. Oh. Minumnya harus dikit doang. Oh. Makanya bro. Ya kan saya bukan atlet bro. Saya juga. Makanya saya nggak tahu bro.
Yang bilang sehatnya siapa? Dan Lord Camp by Mandiri. Udah lihat Bapak Lord terhormat untuk ketiga kalinya. Udah lumayan kekar kali ini. Lihat dari kakinya, kuda-kudanya dia udah standby banget di situ. Gila, perasaan Lord 1, 2, 3 sampai 100 juga tetep aja tuh. Gak ada tuh Lord, kuda-kudanya bagus. Sama semua kakinya, Wal. Hah? Kira ada bedanya, Wal. Ada, lebih kuat lagi. Jadi kalau digoyang-goyang tuh. Sarua atuh siap, ma. Aduh, siap boy. Oke, Rainbow fokus untuk mendorong turret di arah top lane. Ini bakal menjadi turret untuk tim Bigetron sepertinya. Para pemain dari Sepertinya ya. tim Genflix Aeroworm mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk mengkontes dan ternyata wah bener-bener ini bakal menjadi Kontes poin. ya? Oke, Zaman Force digunakan. Ada Retribution juga, Fredonya mengincar ke arah seorang Brans ya. Dark Dragon belum dilakukan, Dark Dragon ke arah seorang Harit yang satu bar tersisa. Tapi masih ada Drift juga yang lagi-lagi menjepit seorang Clay-nya. Clay-nya harus tumbang dan Lord-nya langsung diamankan oleh seorang Harit. Apakah ini menjadi titik balik untuk tim Bigetron Alpha? Bisa jadi banget. Karena tadi kalau ada Yusinsin mungkin beda cerita ya. Dan ini para pemain dari tim Genflix mereka terlalu larut membawa ke game yang super duper late game. Super duper late game. Yes, ini benar-benar disaster. Ini bencana banget. Kenapa? Mungkin dari Bigetron mereka punya Cecilion untuk defensif. Untuk Genflix Aeroworm mereka punya Loi juga. Yeah. Tapi ingat, kalau Loi-nya dijepit berkali-kali. Ini Loi-nya 2 kali dijepit sama seorang Dreams. Bagus banget dan ngebuat dari tim Genflix dapetin kalah tim fight. Rainbow mau dijar kah? Ih, gila. Itu hati-hati cuy. Ingat, tamparan mantan deh. Yes, seperti yang tadi Jermas ya. Tapi lihat kali ini di arah mid. Nih kalau Lordnya udah masuk, nih ya, Bravo bentar lagi langsung buka. Karena di atasnya udah kedorong, lihat tuh kan. Lordnya masuk, Bravo langsung buka. Seperti yang saya sudah duga, menuju ke arah Wan. Wave Rank langsung ke arah Rainbow. Rainbow Lusaud Purify-nya udah dibuka, tapi kali ini Fredo masih bisa menahan. Dan di arah mid lane, Groot masih survive. Udah gak ada Fredo, tapi Bapak Lord udah gak ada juga. Ya bener banget, sudah mulai maju juga. Tapi lihat Lui-nya damage-nya juga mulai besar, tapi sudah mulai masuk juga di arah atas, di arah tengah, di arah bawah juga minion wave ya. Dan kita lihat juga ada Dream, Hurricane Dance tidak berhasil menjepit siapapun, ada Groot, ada Watt juga mencoba untuk bertahan, menahan sedikit lebih lama lagi. Damage terbesar dari seorang Yisun Shin-nya dengan menggunakan buff merahnya, tapi sayangnya 2 inhibitor turret harus silam begitu saja. Diversion memasukkan, diajar surprise, padar, diteleportasikan begitu saja. Dan langsung diajar begitu saja dari Rainbow-nya. Ada Wizard Dragon mencoba untuk langsung disapit sama seorang Super Awat. Mendapatkan 2 hero bahkan 3 dari tim Bigetron Alpha. Taka, one more hit dan tampaknya 4 orang langsung hilang. No. Genflix Aeroworm. Ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Ini akan menjadi one strike pulse Mother dan kita lihat apakah Dreams mampu menyelamatkannya. Dreams butuh 14 detik setidaknya memukul mundur mereka. Apakah Dreams bisa memberhentikan mimpi-mimpi indah dari Genflix Aeroworm? Mencoba untuk langsung Hurricane Dance begitu saja. Tampaknya Dreams mengorbankan dirinya. Mampu. Dan kita lihat masih ada satu katapult terakhir dan tampaknya langsung di-end begitu saja. Genflix Aeroworm berhasil comeback 2-1 atas Bigetron Alpha.